Oke, jalan ya. Lampu udah nyala. Let's go. Aduh, kita sembari ngobrol-ngobrol tipis aja nih cuy. Ngobrol-ngobrol tipis. Aduh, sorry banget nih lawan arah. Malam minggu kali ini sepi banget nih cuy. Nggak tahu ngapa jalanan. Sekarang baru tanggal 20. Udah masuk tanggal tua sih. Cuma ya biasanya masih lumayan ramai depan rumah gue tuh, tapi tumben-tumbenan hari ini sepi banget. Nggak sepi banget sih, pasti ada yang lewat. Cuma ya terkategorinya sepi cuy. Ya makanya gue mau nongkrong aja nih. Gimana ya hasilnya, gue pengen tahu. Kalau gelap-gelap gini hasilnya bagus apa enggak ya? Mudah-mudahan sih bagus. Jadi kita bisa nge-record pas kita night ride nih. Kalau night ride masih lumayan banyak cahaya. Cuma kalau kayak gini kan gelap. Udah lama banget gue nggak naik ini motor nih, nggak tahu ngapa jadi susah nyala, susah di starter, nggak tahu ngapa, apa belum servis. Emang gue belum servis, makanya lumayan susah nih cuy. Nah, jalanan sini emang lumayan sempit, jadi kalau belok kudu ngalah satu-satu. Ramai sekali. Ada apa sih? Oh kan, harus bagi-bagi jalan. Wah, kenapa klakson gue bacot banget sih. Aduh, akhirnya kita lewat. Udah sekitar jam berapa ya sekarang? Ini salah nih jamnya nih. Gue nggak tahu siapa yang ganti-ganti settingan motor gua, tiba-tiba jadi jam 2 sekarang loh. Padahal masih jam 10 kayaknya deh, 10 malam. Tiba-tiba udah jam 2 pagi. Kok bisa begitu? Saya tidak tahu siapa yang ngotak-ngatik. Nah, bagian sini baru rame cuy. Nah, ada Vespa klakson. Jangan jadi orang sombong. Tradisi harus tetap dilestarikan. Bukan begitu? Oh iya, gimana ya? Gue mungkin nge-review ini juga nih sekalian. Selama gue make apa namanya kamera, helmnya jadi berat sih, asli berat ke depan, berasa banget sih berat di tengah tuh karena kamera tengah nih. Aduh, karena berat di tengah jadinya lumayan nih di pala, jadi narik-narik gitu. Nah, jadi yang gue rasain sih berat doang, sisanya sama aja. Dari cara pakai helm lu nggak ada yang bikin kesulitan. Kalau lu pakai mounting segala macem, paling ya lu jangan kepentok-pentok mountingnya. Udah lurus kan ya kameranya, mudah-mudahan sih. Ya iseng-iseng gabut sembari ngevlog nih, karena biar ada konten aja di YouTube-nya daripada kosong doang kan, lumayan. Biar ada kerjaan ngedit video gitu cuy. Nah, oh iya, buat yang mau tahu klakson gua, banyak yang waktu itu nanya di TikTok gua tuh, lu kalau mau tahu TikTok gua, ini TikTok gua nih, gua kasih tahu di sini. Nah di TikTok gua tuh waktu itu ada nanya, bang klakson lu apa kok suara kayak begitu? Gua pakai Denso yang macam model keong gitu cuy, yang warna hitam. Apa ntar gua cari di Google nih fotonya kayak begini. Nah itu gue beli yang kayak gitu, suaranya kayak gini. Nah mirip-mirip suara mobil, klakson mobil. Itu gue beli di harga 213, tapi udah sama relaynya cuy. Udah sama relay, udah dipasang juga. Niatan gue sih deket-deket ini gue mau servis motor gue nih, karena emang lumayan udah gak enak. Bukan gak enak sih, tapi menurut gue sih masih enak-enak aja. Cuma ada sesuatu yang harusnya lebih bisa dioptimalkan dan gak ada di sini. Nah mungkin karena udah lama nggak servis, jadi gue bakal servis. Bukan karena nggak sayang motor ya, tapi emang satu nggak ada waktu.
ya sama ini sih, bingung mau servis di mana. Kalau ada yang punya rekomendasi bengkel servis murah yang berkualitas, atau emang bengkel langganan lu nih cakep pelayanannya segala macam, bisa rekomendasiin di YouTube gue ini, di komen. Gue juga bingung, biasanya gue di skuter klinik, cuma di skuter klinik tuh lumayan jauh cuy, jadi gue harus muter ke Ranco dulu. Habis Ranco gue baru ke Tanjung Barat ya cuy. Ini lumayan jauh. Kalau misalnya dari Jakarta Selatan sini Jagakarsa, terus Jagakarsa, Lenteng, atau di Pondok Labu, Pondok Labu ujung tapi cuy, Pondok Labu yang lumayan dekat ke OBP lah, Fatmawati. Kasih tahu ya cuy, gue biar ada bengkel langganan juga. Di skuter ini gue langganan juga sih, cuma karena ya keterbatasan jarak itu cuy, jadi gue lumayan mager gitu kesananya gitu. Wah, ini videonya bakal low light banget nih, jarang banget lampu soalnya. Waduh, suka ngada-ngada orang kalau nyalip blind spot tiba-tiba disalip. Nah, buat yang udah nonton video gue yang sebelum ini, udah tahu kan hasil videonya kayak gimana? Worth it kah? Kalau menurut gue sih worth it. Langsung aja cuy, kalau misalnya lo mau ngemot mic, chat 27 Mod Mic Project. Habis ini gue mau ngemot intercom biar bisa dual vlog, tapi belum tahu kapan ya. Oh iya, sembari ngebahas ini cuy, sekarang tuh lagi marak-maraknya anak motor dirazia atau anak motor dijelek-jelekan lah, semacamnya. Itulah satu tema sebenarnya tentang anak motor yang menjadi problem sekarang ini. Kalau menurut gue ya bukan mau speak up, tapi sebagai orang yang suka riding, gue suka muter-muter naik motor segala macam buat ngelepas penat, cukup ini sih introspeksi diri sendiri aja. Kalau menurut lu benar ya nggak apa-apa, tapi kalau menurut emang salah dan dibenarkan oleh orang, jangan ngelawan cuy, karena emang lu salah kan, harus terima kalau disalahkan, dan kalau bisa menjaga ya agar tidak merugikan orang lain. Gue sih menurut gue untuk cornering, wheelie, speeding ya silakan. Ya gue juga pernah, gue nggak munafik, cuma ya tahu tempat tahu tempat tahu keadaan. Karena ya sesuai situasi aja sih. Masa lo kayak gini nih, lo ngebut kan, ya jangan sampai cuy, karena ketika orang rem dari di depan lo nggak tahu kan. Ngebut sewajarnya lah, maksudnya menyesuaikan tempat. Udah tahu rame kayak begini, lo 100 km per jam di atas, wah gokil lo. Ya gitu aja sih kata gue. Bukan membenarkan juga, bukan menyalahkan juga, gue di pihak yang netral ya, maksudnya nggak membela mana-mana. Cukup nikmatin aja, nggak usah banyak hate comment di postingan orang, di video-video orang. Ya biarin aja, kenikmatan lu tuh beda-beda, kepuasan lu beda-beda, karena semua orang punya kepuasan sendiri-sendiri gitu, maksud gua. Keren ya lampu NMAX, bisa biru, merah. Kalau Vespa ada biru, keren kali. Ini masih ngerekam gak sih? Oke, masih ngerekam. Gua dari yang bikin video kemarin tuh, yang hasil mod mic, gue belum gua cas lagi, jadi gue pengen juga nyoba ketahanan baterai sampai seberapa lama sih Xiaomi ini nih. Nah gitu cuy, gabut aja sih gua. Dibilang night ride sih ya night ride, karena udah malam dan kita riding, night ride namanya. Cuma bukan pengen niatan buat night ride yang pada umumnya kalian lakukan. Cuma gue pengen ya riding tipis-tipis aja, sekalian di videoin biar gue nggak gabut juga nih. Kalau gue diem doang kan gabut. Ih keren cuy, Vespa-nya asli. Gue lagi ngidam banget Vespa klasik. Cuma harganya sekarang lagi lumayan wow nih cuy. Kita sapa dulu. Nah gitu cuy, sapa apalagi sama yang sesepuh. Nggak usah hate comment lah, lu nggak ngeklakson, lu nggak nyapa. Ya udahlah, kita nyapa aja, mau disapa mau enggak, mau disapa balik atau enggak ya urusan mereka.
bisa aja dia nggak kelihatan gitu lu ngelakson, atau mungkin nggak kedengeran, atau mungkin dia lagi fokus ke sesuatu, jadi dia nggak ngedenger atau ngeliat lu. Jadi ya udah, terima aja, seenggaknya lu nggak memulai perpecahan begitu. Jadi lu udah lakuin aja apa yang lu mau, dan insya Allah ya yang lu lakuin itu benar. Waduh jalannya. Wih, lasernya panjang juga sih. Kalau ada di motor sai kali ya. Wih, Vespa-nya keren nih. Nah kan, nggak disapa ya mungkin mereka lagi serius cuy. Jadi ya nggak perlu lu sapa juga nggak apa-apa. Enggak. Jadi kalau mereka nggak nyapa balik ya nggak apa-apa gitu. Semua punya kesibukan dan keseriusan yang berbeda-beda. Positive thinking aja. Gue belum isi bensin, kayaknya ntar aja deh baliknya. Karena gue mau ke daerah Cijantung, tepatnya di Kalisari sih. Kayaknya sih Kalisari deket LSM ya, LMS berarti. Gue nggak tahu apa sih nama bengkel Vespa tuh. Laksana Motor apa sih? Gue juga lupa. Di daerah Kalisari, nah itu deket-deket situ. Enak sih sebenarnya riding gabut gini, muter-muter. Cuma dengan adanya keadaan yang seperti sekarang, rasa takut muncul juga pastinya kan. Jadi gue juga takut nih, kalau apalagi waktu gue ngeliat razia yang di Depok tuh, yang knalpot tuh baru 2 hari lalu apa kemarin? 2 hari lalu, bener 2 hari lalu tuh ada razia knalpot di Margonda cuy. Itu bener-bener langsung lu ditilang, knalpot lu suruh ganti. Kalau nggak diganti ya motor lu disita atau nggak gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi yang pasti motor berisik itu diberhentiin sih gitu. Jadi gimana ya, kita sebenarnya yang pakai knalpot berisik pun mungkin ada beberapa alasan yang sebenarnya nggak sepele. Kayak motor Vespa, menurut gua terserah kalian. Kalau menurut gua knalpot standar itu bener-bener adem banget, adem. Jadi kalau misalkan lu ngebut terus ada orang nyebrang itu nggak tahu kalau ada motor mau lewat. Karena gue pernah kejadian, dan semenjak kejadian itu gue memutuskan buat ganti knalpot. Ya bonusnya sih ya itu ya, looks pasti lebih keren daripada knalpot standar. Dan suara pasti nyuara. Kalau pasti kan lu kalau mau beli knalpot tuh pengen tahu suara itu kayak gimana gitu kan. Ya paling plusnya itu aja sih. Nah, hijau. Sabar, baru ge hijau. Nggak bakal pindah tuh lampu merah, nggak dikasihin mulu. Tapi ada razia juga, masih banyak yang riding. Menurut gue sih tergantung orangnya kayaknya ya, baunya kayak gimana motornya. Jadi polisi juga ngenilainya kalau kebanyakan yang arogan segala macam, mungkin jatuhnya wah ini anak motor pasti rusuh setiap riding. Jadi orang polisi juga tahu gitu sekarang tabiat anak motor tuh kebut-kebutan, cornering, wheelie segala macam gitu. Banyak juga sekarang balapan liar ya di expose gitu. Cuma kalau menurut gua nggak apa-apa sih. Menurut gue sih nggak apa-apa mau diekspos kalau gue ya, karena kan gue bukan angkatan yang harus bertindak ketika ada kejadian seperti itu. Cuma kalau menurut gue nggak apa-apa, karena ya kebosanan tersendiri mungkin ketika lu mengabadikan itu jadi sebuah cerita atau sebuah kenangan. Cuma ya yang disalahgunakan, bukan disalahgunakan sih, tapi maksudnya salah sasaran jatuhnya. Kita kan di IG, misalnya di IG atau di TikTok yang notabene nya algoritma penerima video yang lu kirim itu nggak tahu siapa aja. Mungkin jatuh di tempat yang salah, misalnya anak kecil. Jadi anak-anak yang SMP SMA yang belum punya SIM malah jadi ikut-ikutan atau kayak gimana. Nah mungkin gitu. Kalau dari gue sendiri sih ya nggak apa-apa kalau dari gue. Cuma kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada pun orang yang punya motor berisik aja udah nggak suka, ada yang punya motor udah nggak standar dikit aja udah nggak suka, atau motor dia apa-apain dikit aja udah nggak suka. Jadi ya balik ke pribadi masing-masing. Kita ambil jalan tengahnya aja lah, enjoy gitu kan, riding muter-muter asik-asik sama teman-teman.
Udah gitu aja sih yang gua suka selama ini gitu. Kalau balap-balapan ya bukan karena emang nggak pengen balap, tapi nggak pengen balap juga sih maksudnya. Motor gue juga biasa aja standar, buat balap juga pasti kalah ya, makanya gue buat riding aja motor gue begitu. Nah daerah sini banyak banget ini nih cuy, polisi sleeping. Ah kan kalau misalkan video di malam kayak gini nggak banyak cahaya tetap terang, mungkin gue bakal banyak record juga video-video gue NR, video-video gue jalan-jalan malam atau sekedar iseng-iseng muter-muter, mungkin banyak juga. Karena ngerinya gue kan pagi kuliah terus siang ada kerjaan, ngerinya kalau untuk buat konten selalu pagi gue agak susah juga cuy. Makanya gue mungkin sekarang ngetes buat lihat nanti ke depannya video gue bagus apa enggak ya buat malam. Waduh HP gue bunyi nih cuy, kayaknya temen gue nelpon karena gue udah lumayan ngaret gitu. Gue baru balik gawe. Gue nyalain intercomnya dulu lah. Nah ini di daerah kawasan Kopassus. Jadi kita harus menyesuaikan cara berkendara kita, apalagi knalpot gue berisik nih cuy. Jadi jangan sampai ganggu orang-orang di sini, atau ya buat owner lah di sini jangan sampai. Walaupun jalannya lurus nih, lu mau kebut-kebutan jangan dulu cuy, karena ini kawasan tertib berkendara. Nah, apalagi kita nggak tahu aja kan polisi direct ada di mana aja. Oke, kita sopan aja lah sekarang, hanya menyesuaikan diri lah di berbagai macam tempat gitu. Sama yang pasti safety riding minimal lu pakai jaket, sepatu, sarung tangan. Kalau misalnya sarung tangan terlalu berlebihan ya jaket, helm, sepatu gitu cuy. Nah gue juga sekalian mau nanya nih, kira-kira kan kalau motovlogger pakai sarung tangan nih cuy, gue belum punya nih. Gue pengen minta rekomendasi sarung tangan yang low budget tapi oke bahannya gitu. Gue sih kemarin udah ngebidik Skoiko tuh, Skoiko yang half gitu, setengah tangan. Maksudnya bukan setengah tangan, setengah doang. Maksudnya jarinya masih, maksudnya jarinya masih kelihatan lah segini doang nih gitu. Karena gue masih harus sering buka-buka HP dan lebih mencet kamera tuh lebih enak kalau masih kelihatan lah jarinya lah. Jadi gue mau ngambil yang half. Kalau untuk harga yang mahal kayak enggak, gue pengen cari yang under 200.000 dulu. Kalau misalnya itu nyaman, gue pasti bakal rekomendasiin ke lu juga. Ke teman-teman yang lain juga gue bakal rekomendasiin mereknya itu. Cuma gue belum tahu nih, yang gue tahu baru Skoiko doang yang ngasih harga murah. Dan udah banyak sih gue ngeliat di YouTube juga motovlogger banyak yang make. Nah kita belok kiri, cuma gue belum tahu nih pasnya di mana. Belok kiri aja dulu. Ntar kita berhenti dulu. Di teman gue tuh udah Sherlock, jadi kita tinggal ikutin Sherlock kan ya. Dari sini sepi banget sih kalau udah malam. Karena nggak tahu ngapa, emang karena kawasan TNI juga atau emang daerah sininya emang sepi gitu, gue nggak tahu juga. Begitu. Aduh. Oh iya, jangan lupa mampir-mampir ke Instagram gua, Kevin PRDPT, sama TikTok gua juga. Gue lupa lagi username apa, yang pasti ada Kevin PRDPT juga kalau nggak salah. Di antara M Kevin PRDPT atau Kevin PRDPT 25. Ntar gue bakal ngasih tahu di sini nih username-nya. Gitu cuy. Gua ya bukan bakal sering upload sih, maksudnya lu bakal tahu ya keseharian gua atau video-video baru dari gua. Misal lu nggak mau nyalain lonceng notifikasi, lu bisa cek IG atau TikTok gua gitu. Kalau yang belum subscribe boleh di subscribe.
Gua nggak muluk-muluk kok. Kalau kalian suka silahkan subscribe, kalau nggak suka ya tidak, juga tidak apa-apa. Gua mau buka maps dulu nih. Gua nggak tahu jalannya di mana karena gua bukan orang sini. Nah, udah nih cuy. Gua ambil megang HP nggak apa-apa ya. Ya layaknya manusia biasa. Kita tidak tahu jalan, jadi kita menggunakan Google Maps. Lumayan sih cuy, dari tadi gue berhenti sampai tujuannya tuh masih 1 kilo pas. Makanya gue pakai Google Maps aja daripada salah. Nah, daerah sini tuh memang banyak tikungannya cuy. Ya paling di video ini gue ngebahasnya random aja ya cuy. Kayak tadi gue ngebahas tentang dunia permotoran sekarang. Terus gue juga minta rekomendasi sarung tangan. Dan gue juga ngebahas review gue sama make kamera di helm. Ya itu aja sih juga. Emang pengen riding gabut aja sih, ngajak ngobrol. Karena biasanya gue kalau San Mori itu ngobrol. Jadi kalau misalnya riding sendiri hampa rasanya cuy. Apalagi kan sekarang lagi banyak anak-anak motor gitu. Nggak, ya mereka sebut sih anak motor, cuma gue nggak tahu definisi anak motor sebenarnya seperti apa. Yang gue suka, pokoknya gue suka naik motor, gue suka riding. Ya udah, gue nggak mengklaim diri gue anak motor juga. Terserah kalian menilai apa. Tapi yang pasti gue suka motor gitu. Nah dari sini lurus. Sini lurus cuy, kita lurus. Duh, beloknya gimana sih tiba-tiba? Ini ke daerah Gongseng kalau nggak salah namanya daerahnya. Lumayan jauh ya, lumayan berasa gitu maksudnya. Gue nggak tahu nih udah ngevlog berapa lama. Nikmatin aja nonton ya. Gue juga biar ngajak ngobrol aja, biar nggak gabut. Malasnya kalau kelamaan juga ngerender videonya cuy. Bisa lumayan lama ya. PC gue nggak hidden banget. Jadi ngedit video 10 menit dengan resolusi 4K aja udah bisa sejam cuy ngerendernya. Nah makanya gue nggak tahu nih berapa lama. Gue sen kanan nih, soalnya ntar bakal belok kanan. Nah ini belok kanan nih cuy. Ya sepi juga sih dari sini. Biasanya gue tuh nongkrong di warkop. Nah warkop itu pindah, makanya ini baru pertama kali ke warkop yang pindah itu. Nah dia pindah ke suatu tempat lagi. Nah ini tempatnya sekarang di mana ya? Nah udah nyampe cuy. Oke segitu dulu videonya. Ya jadi sekarang gue mau balik. Gue balik. Masuk vlog. Nyala kan? Gue pengen milih. Ya boleh. Lalu nyala. Ya jadi gue sekarang mau balik. Iya bawel. Ya udah Willy coba. Ya jadi gitu aja video dari gua udah mau balik. Ditunggu video gua berikutnya. Bye bye.